Depan, 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 depan. Ayo, ayo di depan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau merayakan kebangkitan Yesus. Kita juga mau mengingat betapa dahsyatnya Tuhan di hidup kita
selesai ya Bapak. Terima kasih Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kita mau angkat satu pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Tuhan, pujian yang mengingatkan kita karena salib Tuhan, karena salib dia
sebentar ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan. Saya langsung untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu bersamaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku.
dalam menyertai dan memimpin hidup kami. Setiap pujian dan penyembahan kami kiranya menjadi dupa yang harum di altar kudus-Mu untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Bila sebentar kami mendengar berita firman-Mu, Roh Kudus, buatlah kami mengerti, buatlah kami memahami, dan taklukkanlah seluruh hati dan kepikiran kami ada di dalam otoritas Tuhan, dan Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan setiap kehendak firman-Mu. Saat kami memperbincangkan firman Allah, kiranya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalamnya. Segala tipu daya dan muslihat iblis ditolak, dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Ya, puji Tuhan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16, Injil Markus pasal 16, kita membaca Alkitab mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8, dan kita membaca ayat ini secara bergantian. Demikian, saya membaca ayat pertama. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang menyampaikan besar itu sudah berguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, ini adalah tempat mereka menguburkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dari lari, meninggalkan kubur itu, sebab ada sesuatu di depan mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Terus Dengan sikap mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memerintahkan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. ya, puji Tuhan. Dari pembacaan ayat ini, kesimpulan sederhananya adalah bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Ada satu persoalan yang perlu kita pikirkan dengan baik. Sesungguhnya ada satu sanggahan, dan banyak sanggahan kalau kita mencermati dari ayat-ayat ini. Ada celah-celah yang bisa kita pikirkan tentang apa benar Yesus itu telah bangkit. Seperti yang dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
bagaimana mungkin ada peristiwa kebangkitan sementara Yesus sendiri itu tidak mati, tidak disalib. Sedang yang disalib itu adalah orang lain yang diserupakan. Ini adalah cara-cara klasik yang dipergunakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk membelokkan sejarah, untuk memalingkan perhatian kita tentang kebenaran dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, orang masih mempertanyakan, apakah benar peristiwa kebangkitan itu terjadi? Sebagaimana kita memperingati kematian Yesus Kristus, dan saya ingin pastikan demikian pula pasti terjadi peristiwa kebangkitan. Sebab sebelum peristiwa di mana Yesus bangkit, Tuhan Yesus telah sekian lama menyampaikan berita itu secara langsung kepada para murid-murid, juga kepada mereka yang mengikuti Tuhan Yesus secara langsung maupun tidak. Artinya memang berita tentang peristiwa kebangkitan itu akan dan pasti terjadi. Khususnya di dalam pembacaan kita ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, fokus dari apa yang dicatat oleh Markus adalah peristiwa kubur kosong dan kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan kemenangan atas kematian dan juga penggenapan terhadap janjinya kepada kita. Secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini menekankan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak sekadar sejarah yang tertulis, yang tercatat baik dari orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan bukti dari kuasa Allah yang telah mengalahkan kematian itu. Jadi peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah bicara tentang bukti dari kuasa Allah yang mengalahkan kematian itu. Beberapa kali dibuktikan oleh peristiwa kebangkitan dari antara orang mati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, betapa kuasa Allah itu termanifestasi kepada mereka yang percaya kepadanya. Namun peristiwa kebangkitan di mana kuasa Allah yang mengalahkan kematian itu tidak secara otomatis, tetapi harus direspon bagi kita yang percaya kepadanya. Dan bentuk respon kita adalah seperti para murid yang tercatat di dalam ayat ini. Mereka pergi dan menyampaikan berita tentang peristiwa dari kebangkitan itu. Para wanita yang tercatat di dalam Alkitab seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome dan orang-orang lain, ketika pada hari ketiga itu ia melihat batu yang terguling, dan mereka melihat malaikat mengabarkan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit, dan secara spesifik, secara khusus menyampaikan berita kepada mereka agar mereka pergi dan memberitakan Injil keselamatan kepada setiap manusia.
Ada 3 implikasi penting Bapak Ibu Saudara dalam peristiwa yang tercatat di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dalam ayat 5 dan seterusnya, malaikat itu menyatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Pernyataan ia telah bangkit itu menandakan adanya satu harapan. Kalau kita membaca peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus dan proses di mana Yesus menuju salib itu adalah saat-saat yang suram bagi para murid. Guru yang mereka kasihi sudah mati, di mana mereka meletakkan harapan seluruhnya. Tetapi dengan kematian Yesus, ikut sertalah harapan mereka terkubur di dalam kuburan itu. Tujuan harapan mereka tenggelam bersama matinya dengan Tuhan Yesus. Yesus harus mengalami kematian oleh musuh-musuhnya. Inilah kondisi yang mengenaskan yang ada di dalam pribadi para murid-murid, termasuk para wanita yang datang ke kubur untuk merempahi jenazah Tuhan Yesus itu. Tapi hebat dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mengizinkan para murid, para wanita itu terus tenggelam di dalam ketiadaan. Tetapi malaikat yang berkata ia telah bangkit itu menandakan satu harapan yang baru, di mana ketika mereka ada di tempat itu melihat kubur yang telah terbuka. Jadi saya ingin katakan begini, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menegaskan bagi kita yang percaya kepadanya akan adanya sebuah harapan. Meski Bapak Ibu Saudara sulit bagi kita untuk melihat sebuah realitas dari kenyataan janji Tuhan dinyatakan, tetapi yang pasti adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menandakan adanya sebuah harapan yang baru bagi kita. Segala kesedihan, segala kenyataan kematian yang terkubur itu sekarang sudah dipulihkan dengan malaikat yang berkata, ia telah bangkit. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, implikasinya sangat luar biasa. Selalu ada harapan di dalam Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, kata Paulus, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi karena ia telah bangkit, ia memberikan satu harapan yang baru kepada kita sekalian. Yang kedua, ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yang kedua, implikasi
peristiwa kebangkitan bagi kita yang percaya kepada Kristus adalah iman kita sekarang kepada Yesus Kristus adalah beriman kepada Kristus yang hidup. Banyak orang yang percaya dan menaruh kepercayaan kepada benda-benda yang mati, kepada pihak-pihak, kepada pribadi-pribadi yang telah terkubur dan tidak terkonfirmasi kebangkitannya. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, iman kita kepada Kristus yang hidup. Malaikat yang menampakkan diri kepada para wanita itu menjelaskan bahwa kubur itu sudah kosong karena memang Yesus telah bangkit. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudara terkonfirmasi oleh kitab Yesaya pasal 53, terkonfirmasi dari 1 Korintus pasal yang ke-15 dan kitab-kitab perjanjian baru lainnya, bahwa sekarang gereja Tuhan, sekarang anak-anak Tuhan beriman kepada Kristus yang hidup. Betapa dahsyat Bapak Ibu Saudara iman kita, karena kita beriman kepada Kristus yang hidup, bukan kepada pribadi yang mati. Kita bisa konfirmasi sekarang Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjadi andalan, siapa yang menjadi Tuhan, siapa yang menjadi kepercayaan bagi manusia kebanyakan di sekitar kita. Mereka menaruh pengharapan kepada pribadi yang mati. Tetapi kita terkonfirmasi dengan baik dalam Injil Markus ini bahwa kita beriman kepada Kristus yang hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita mengalami kenyataan kehidupan yang berbeda dengan harapan kita. Tapi jangan terbenam. Jangan kita benamkan kondisi itu semakin memperburuk keadaan kita. Lihat, Yesus Kristus itu hidup. Dan saya percaya kehidupannya itulah yang akan memberikan semangat, yang memberikan gairah, yang memberikan kemampuan kita untuk terus kita melangkah di dalam Tuhan. Jadi berbahagialah, bersukacitalah, karena iman kita kepada Kristus yang hidup, bukan kepada Kristus yang mati itu. Lalu apa dampak positifnya bagi gereja Tuhan hari ini? Maka dampak positifnya hari ini kepada kita adalah kita dapat mengkonfirmasi keselamatan dari Tuhan, dan kita mengkondisikan hidup itu sesuai dengan rencana dan kehendak dari Tuhan. Yang terakhir dari ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Yang terakhir yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, bahwa mereka harus pergi. Pergi untuk apa? Memberitakan kabar baik itu. Katakan kepada para murid-murid, yang namanya satu-satunya disebut terkonfirmasi dari ayat itu adalah Petrus. Petrus itu pernah terpuruk keadaannya, karena ia dalam peristiwa salib, ia menjadi satu-satunya orang yang mengkhianati Yesus dengan berkata,
"Aku tidak pernah mengenal engkau." Kenapa Petrus berkata demikian? Karena rasa takut, rasa gentar yang begitu hebat terhadap intimidasi dari orang-orang yang berseteru dengan Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang demikianlah, kata malaikat Tuhan itu, "Pergi, beritakan kepada para murid dan termasuk kepada salah seorang itu. Dia bernama Petrus." Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, pergi dan beritakan. Mungkin nama yang disebut itu adalah Anda dan saya, di mana kita pernah mengalami keterpurukan, mengalami satu kondisi yang tenggelam benar. Tapi hari ini ada satu kebenaran yang disampaikan, bahwa Yesus itu telah bangkit. Saya percaya ketika Petrus mendengar berita dari para wanita yang menyampaikan bahwa Yesus itu telah bangkit, maka Petrus tidak lagi berada di dalam intimidasi karena dia telah menolak Kristus. Bukti nyatanya dalam kitab Kisah Para Rasul, ia salah seorang rasul yang mendirikan gereja dan yang melayani dengan kuasa dari Tuhan. Di mana ia mendapatkan pemulihan itu? Dari para wanita yang pergi dan mengkonfirmasi kebenaran dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dan inilah yang dinantikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pribadi-pribadi yang mau pergi menyampaikan berita kebenaran, berita sukacita tentang peristiwa Yesus yang telah mati dan bangkit bagi semua orang yang percaya kepadanya. Inilah satu petunjuk yang baik bagi seorang bernama Petrus. Inilah dukungan yang menurut saya powerful kepada Petrus. Berita tentang kebangkitan. Dan inilah yang memindah posisikan hidup Petrus sekarang menjadi seorang pemberita Injil. Sekarang menjadi seorang yang kuat untuk menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam melayani. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan terkonfirmasi sudah bahwa ini tidak hanya sekedar bicara tentang sejarah, tapi bicara tentang bukti kuasa Allah yang telah mengalahkan kematian. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, ada harapan baru. Sebab apa? Kita beriman kepada Kristus yang hidup. Dan saat kita beriman kepada Kristus yang hidup, kita dimampukan oleh Tuhan untuk pergi dan memberitakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan mengkonfirmasi setiap kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, "Hanya Kau Tuhan di hidupku." Haleluya.
kita mempersiapkan diri dengan baik untuk makan dan minum sehidangan dengan Tuhan, sehingga kita dapat menikmati persekutuan yang manis dengannya. Olehnya kita semakin kuat, olehnya kita semakin teguh untuk menjalani hari-hari sesuai dengan ketetapan dan kehendak dari Tuhan. Pagi hari ini, setelahnya kami mendengarkan berita firman-Mu, kami akan melakukan perjamuan yang kudus sebagai bentuk kepercayaan kami kepada Tuhan bahwa Engkau yang telah mati, hari ini kami memperingati tentang peristiwa kebangkitan-Mu. Ini menjadi satu tanda yang dahsyat, menjadi satu tanda yang besar bagi kami, bahwa kami pun memiliki satu harapan yang baru, sebab kami beriman dan percaya kepada Yesus Kristus yang hidup, dan karenanya kami memiliki kekuatan untuk kami dapat hidup sesuai dengan ketetapan firman Allah. Berkati pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantar berkat perjamuan, dan setiap jemaat Tuhan yang mengambil di dalamnya, bubuhilah berkat, sehingga dengan perjamuan kudus ini kami terbangun kembali relasi yang baik dengan Tuhan yang selama ini mungkin sudah hilang kekuatannya. Tapi hari ini kami mempertetapkan keyakinan dan iman kami kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau telah bangkit, demikianlah kehidupan kami mengalami satu pembaharuan dari Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salib
Saya mengundang dengan hormat, mari bersama kita berdiri. Angkatlah di tangan kananmu sambil memegang roti. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah, tubuh yang teraniaya, tubuh yang penuh luka dan derita itu adalah tubuh yang diberikan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari sekujur tubuh oleh karena dera dan aniaya. Darah itulah yang menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih.
dan menjadi satu di dalam tubuh jasmani kami, sehingga yang tampil dalam pribadi kami bukan aku sebagai manusia, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karenanya hamba berdoa pagi hari ini bagi setiap kami sekalian yang hadir, seluruh umat-umat dan jemaat-jemaat Tuhan. Diberkatilah kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami. Sebagaimana peristiwa kebangkitan Kristus memberi harapan yang baru, demikian pula ada harapan baru bagi kami yang percaya kepada Dia. Mengucap syukur untuk kemurahan dan perkenanan Tuhan, Kau memungkinkan kami menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Kita mau memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau telah menyertai ibadah kami sampai saat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan kami ingin memberi persembahan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Nama yang dapat memberi Bapak. Terima kasih Yesus. Kiranya persembahanmu dapat menjadi upah yang kami bagi kerajaan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Iya, bawa ke depan. Terima kasih Tuhan untuk gereja, tempat kami berkumpul mengenal Engkau. Tolonglah gereja kami sepanjang jalan, terus bekerja menerangkan firman-Mu. Ulang tahun untuk gereja Tuhan di sini. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan sertai gereja kita. Terima kasih Tuhan untuk gereja, tempat kami berkumpul mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan sepanjang jalan, terus bekerja menerangkan firman-Mu. Selamat ulang tahun untuk gereja Tuhan di sini. Tuhan sertai gereja kita. Ulang tahun untuk gereja Tuhan di sini. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan sertai gereja kita. Tuhan sertai gereja kita. Tuhan sertai gereja Puji Tuhan, terima kasih untuk pujiannya. Udah tahu kan ini clue-nya kan? Di refresh selamat ulang tahun gereja. Jadi pada hari ini tanggal 4 ya? Tanggal 4 April ternyata gereja kita berulang tahun ya. 5 ya? Sorry, 5 April. Gereja kita berulang tahun yang ke-18 tahun. Sebentar kita mau menyaksikan ada video singkat tentang perjalanan gereja kita selama 18 tahun. Dalam setiap langkah waktu, Tuhan setia membimbing. 18 tahun bukan sekadar angka, tetapi perjalanan kasih, iman, dan pengharapan. Waktu pertama kali datang, kesan pertama tentang gereja ini apa? Menceritakan berkat Tuhan yang luar biasa dan juga rumah saya Momen apa di gereja
gereja ini yang paling tidak bisa dilupakan. Karena berdiri aja sangat susah waktu itu. Katanya demo lah. Pada saat tahun Natal, anak kita berkata, orang itu Natal waktunya hadir. Kenapa saya, papa mama saya tidak ada? Nah itu bagi saya itu suatu kesusahan. Harapan untuk gereja ini ke depannya. Kami menguatkan para yang pekerjaan Tuhan kita akan berkumpul lagi yang lebih sehingga jiwa banyak tentang di tempat ini dan selamatan dari ikut ambil dalam kerajaan surga. Ya semangatnya sama dewasa dan iman bersatu dan memohon layanan pekerjaan sekolah minggu, pasuki, workout wanita, untuk pengurus. Oh udah habis, boleh di ini ya, ditiup ya. 1, 2, 3. Untuk Ibu Lili boleh berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-18. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersuka cita semua Tuhan, di mana Tuhan Yesus pada hari ini kami boleh memperingati akan gereja kami yang ke-18, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, senantiasa kami menyerahkan semua kepada-Mu. Juga kami menyerahkan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang senantiasa membimbing kami di dalam kerohanian kami. Dan jemaat-Mu di tempat ini kami boleh bersatu hati, menopang pelayanan pekerjaan di tempat ini. Kami boleh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama-sama. Semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah akan nama-Mu dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mau diceritakan sedikit. Saya sebenarnya sudah divideokan kemarin, tapi
videonya nggak jadi katanya. Ya. Jadi saya menyampaikan sedikit bahwa perjalanan gereja Tuhan di tempat ini untuk pertama-tama saya lihat masih banyak yang masih ada sampai hari ini yang bisa masih bergabung bersama dengan kami hari ini dan bisa melihat bagaimana proses demi proses seperti apa yang tadi divideokan oleh Bapak Juntak. Ada didemo lah, dipersekusi lah, tapi semuanya itu bisa dilewati sampai hari ini dengan baik. Dan karenanya saya pun bersyukur begitu 18 tahun memang usia yang masih muda. Tapi seperti kata Paulus, jangan orang menganggap diri kita rendah karena kita masih muda. Karena biarlah kita dapat menjadi teladan ya dalam semua sikap tingkah laku perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa dan Bapak Ibu Saudara nanti akan dibagi telur Paskah. Silakan ambil. Sekiranya mungkin nanti jika masih ada yang keluarga tidak hadir, bisa menghubungi Ibu Gembala biar dibagikan telurnya ya. Mari kita berdoa. Pada momen Paskah hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu. Kiranya ini menjadi satu step, satu langkah kami ke depan untuk menjaga kestabilan iman kami di dalam Tuhan. Dan firman Allah ini menjadi menara penjaga bagi hidup kami untuk kami tetap terkonfirmasi di dalam jalan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Martin, Pausin, Opa, silakan nyanyi satu lagu. Segala puji syukur. Sudah semua? Ya. Ya, anak-anak bisa diambil juga. Itu anak-anak bisa diambil juga.
Atau nanti waktu pulang ya, untuk anak-anak waktu pulang saja nanti dibagikan ya. Baik, selamat ulang tahun untuk emak yang berulang tahun. Emak itu Emak Kautinyo. Ya, selamat ulang tahun pada tanggal 2 April. Emak yang ulang tahun, Mak. Mak kok bingung? Ya, selamat ulang tahun, Mak. Ya, Tuhan memberkati. Tanggal 1 April, anak Esther Naibaho. Kemudian tanggal 4 April, saudara Christian Ju Chandra. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berjerih lelah untuk hari ini, baik dana, baik apapun yang disumbangkan bagi pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang disampaikan. Mari bersama kita berdiri dan kita akhiri ibadah di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, pembelaan, kuasa, dan pertolongan dari Allah dilimpahkan dengan sempurna atas hidup kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan, bahkan memberkati setiap rencana-rencana kami. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Bahkan saat kami bergumul pun ada tangan Tuhan yang menopang dan melawan kami. Terima kasih buat anak kami Esther, terima kasih buat emak, terima kasih buat Christian yang Tuhan telah pertambahkan usia. Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Demikian gerejamu hari ini genap 18 tahun kami berdiri di tempat ini. Semua hanya oleh karena Tuhan. Tidak ada campur tangan kami sebagai manusia. Semata-mata hanya terkonfirmasi oleh anugerah dari Tuhan. Untuk selanjutnya, mohon pimpinan dan kuasa Tuhan yang terus membimbing dan menyertai gerejamu, sebagaimana kerinduan kami kepada Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam proses pemulihan dari sakit mereka, Bapak Juntak, Bapak Merlang Sigalingging, Bapak Deki, Opung Bonar, Mama Raffi, Ibu Maria. Jamahlah mereka dalam nama Yesus. Pulihkan mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga mereka menang bersama dengan Tuhan. Mereka yang sedang mengandung, baik Ibu Farina, Ibu Ria Warai, Tuhan berkati kandungan mereka, beri sehat, beri kuat dalam mereka beraktivitas. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Hidangan yang telah jemaatmu sediakan untuk kami nikmati, disucikan, dikuduskan menjadi kekuatan dan kesehatan yang baru bagi kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Ini buat Igip tadi, Igip belum dapet ya? Tabrak-tabrak, kok buat si Queen. Oh, di belakang. Nah, ini buat kamu. Sama saya. Oke.